Pahlawan-pahlawan Indonesia yang pernah dianggap penjahat, bahkan pengkhianat bangsa. Hari ini 10 November, tapi saya nggak tahu ini video bakal saya post di hari apa. Hari ini 10 November, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tapi tahukah kalian, ada beberapa tokoh yang dianggap pahlawan, tapi di sisi yang lain, itu juga dianggap sebagai penjahat bangsa. Tokoh yang pertama adalah Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak dan merupakan anak Sultan Pontianak ke-6. Beliau juga adalah orang yang membuat rancangan lambang negara kita, Garuda Pancasila, sebelum akhirnya rancangan itu disempurnakan sebagaimana sekarang. Nah, kenapa beliau dianggap berkhianat? Jadi beliau ini dianggap berkhianat pada negara karena menyuruh Westerling dan Rans Najuan untuk menyerbu Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat. Efeknya, pada tahun 1950, beliau ditangkap dan dipenjara 10 tahun. Tapi pada saat penjara berjalan 7 tahun, beliau dapat diskon 3 tahun dari Mahkamah Agung dan dinyatakan tidak bersalah, lalu dibebaskan. Namanya sendiri juga sekarang diangkat kembali sebagai pahlawan nasional. Tapi tidak sedikit yang masih menganggap kalau beliau itu sebenarnya memang jahat. Tokoh yang kedua adalah Arung Palaka. Buat yang belum tahu siapa itu Arung Palaka, Arung Palaka merupakan keturunan bangsawan dan Sultan Bone ke-15 itu sendiri. Setelah naik tahta, sosoknya sering dianggap pemberontak dan bekerja sama dengan VOC. Banyak sejarawan yang berpendapat bahwa Arung Palaka ini, kenapa dia kerjasama dengan VOC, itu semata-mata untuk memerdekakan kerajaannya dari kerajaan Goa. Dan beliau membuktikannya. Di masa kepemimpinannya beliau, kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kerajaan yang makmur. Jadi beliau ini seperti dua sisi mata koin, pahlawan bagi rakyatnya namun dianggap pengkhianat karena bekerja sama dengan musuh negara. Padahal di zaman itu, Indonesia masih belum ada dan belum terbentuk. Tokoh yang ketiga adalah Tan Malaka dan saya gabungkan dengan tokoh yang lain yaitu Syarifuddin Prawira Negara. Dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat penting untuk di detik-detik terakhir kemenangan negara kita. Karena Tan Malaka sendiri itu adalah orang yang merumuskan konsep negara ini. Di saat tokoh lain itu masih buta, ini negara mau kemana? Beliau hadir membawa proposalnya dia. Sedangkan Bapak Syarifuddin Prawira Negara jauh tidak kalah penting. Beliau menjabat sebagai presiden di waktu PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai presiden yang terlupakan. Bisa kalian search Google lebih lanjut untuk membaca biografi beliau. Karena di masa beliau itu, waktu PDRI, itu adalah saat dimana ibu kota kita di masa itu, Yogyakarta, sudah dikuasai Belanda. Semua tokoh-tokoh penting kita, pahlawan-pahlawan kita, sudah diaman dan ditangkapkan oleh Belanda tersebut. Kalaulah beliau ikut tertangkap, selesai sudah Indonesia waktu itu. Tapi dua tokoh penting ini sama-sama dianggap pengkhianat terbesar bangsa ini, bahkan penjahat, karena melakukan pemberontakan ke Indonesia. Dan ya, seperti yang kalian tahu, Bapak Tan Malaka dan Syarifuddin Prawira Negara ini mempunyai paham komunis. Dan ya, kita sedikit sensi lah untuk orang-orang yang, bukan kita sih, beberapa tokoh, beberapa oknum itu sedikit sensi untuk paham-paham komunis ini. Nah, pahlawan dan penjahat, hitam dan putih. Kita sering berpikir mereka adalah dua sosok yang sangat berlawanan. Sampai kita lupa, dunia ini abu-abu. Seseorang yang kita anggap pahlawan, di sudut pandang lain itu bisa jadi penjahat di mata orang lain. Ya kan? Bahkan Hitler, itu sang penjahat perang yang dianggap sangat jahat di waktu Perang Dunia Kedua. Itu di negaranya sendiri dianggap nabi, dianggap orang suci, melebihi titel pahlawan itu sendiri. Jadi, menurut kalian, 4 tokoh yang saya sebutkan ini siapa? Apakah mereka memang pahlawan? Atau mereka tidak pantas memakai titel pahlawan? Tapi kendati demikian, kita tidak boleh melupakan kebaikan seseorang hanya karena dia melakukan kejahatan. Sebaliknya, kita juga nggak bisa melupakan kejahatan seseorang hanya karena dia sekarang sudah berbuat baik terus. Siapa itu bang? Nggak tahu saya. Adalah. Itu saja sih untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan follow up. Oh, saya lupa. Follow saya kalau kalian mau follow. Tolong. Ya, tolong juga sih. Saya ngapain follow saya? Tapi kalau kalian suka pembahasan dari saya, ya tolong follow.
Terima kasih Kiflo Al, udah ngomong Kiflo Al lagi, Cok.